Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Mari bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses. Jangan lupa anak-anak, mulai belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Ingat, 1. Cuci tangan pakai sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak aman. 4. Hindari kerumunan. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari pekerjaan di sekitar kita. Sekarang, kita akan belajar Soptima 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Tujuan pembelajaran 1. Dengan bimbingan guru dari media daring, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita. 2. Dengan bimbingan guru dan media daring, peserta didik mampu menilai unsur-unsur cerita. 3. Dengan bimbingan guru dari media daring, peserta didik mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara tulisan dengan tepat. 4. Dengan bimbingan guru dari media daring, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci. 5. Dengan bimbingan guru dari media daring, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci. 6. Dengan bimbingan guru dari media daring, peserta didik mampu mengkomunikasikan jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci. 7. Dengan bimbingan guru dari media daring, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. 8. Dengan bimbingan guru dari media daring, peserta didik mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Adapun manfaat materi yang kita pelajari: 1. Mengetahui unsur-unsur cerita. 2. Jenis pekerjaan terkait sosial budaya. 3. Dampak pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur cerita. Ibu akan menayangkan video cerita atau dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Silahkan anak-anak menyaksikan. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Tupai berniat untuk mengunjunginya. Tetapi ada banyak ikan gabus di telaga. Bisakah kamu membantunya menemukan ikan gabus yang ia cari? Dengan setianya, tupai merawat ikan gabus. Sudah beberapa hari ini, ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuknya.
membutuhkan rumput laut yang ada di Taman Laut Pulau Hiu, kata ikan gabus lirih. Pulau Hiu terkenal menyeramkan dan berbahaya. Pulau tersebut dijaga oleh seekor ikan hiu yang ganas. Karena merasa iba, Tupai memutuskan mencari rumput laut di Pulau Hiu untuk sahabatnya. Tupai segera berangkat menuju tepi pantai. Petualangan Tupai pun dimulai. Pulau Hiu nampak dari kejauhan. Tupai sangat senang. Tiba-tiba seekor ikan hiu yang sangat besar muncul di hadapannya. Giginya banyak dan tajam. Tupai sangat ketakutan. Ikan hiu mengejar Tupai dengan ganasnya. Karena terlalu sibuk memburu Tupai, ikan hiu tidak menyadari ada batu karang di hadapannya. Ia terjebak dan Tupai berhasil lolos. Tupai sampai di Pulau Hiu. Ia harus mengumpulkan rumput laut yang dibutuhkan ikan gabus. Wah, ada banyak sekali tumbuhan laut di sini. Nampaknya Tupai membutuhkan bantuanmu untuk menemukan rumput laut yang ia cari. Rumput laut akhirnya terkumpul. Sesampainya di sana, Tupai memberikan rumput lautnya kepada ikan gabus. Yuk, kita bantu. Ikan gabus sembuh. Ia meloncat-loncat dengan riang. Ikan gabus berjanji akan membalas budi pada Tupai jika ia memerlukan bantuan. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Setelah kalian menyaksikan video dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus tadi, di grup WA, Ibu akan memberikan soal atau pertanyaan tentang cerita tadi. Kalian dapat menentukan unsur-unsur cerita yang terdapat pada dongeng. Tahukah kalian, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Seorang tukang kayu menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Mereka menggunakan sumber daya alam sebagai bahan bakunya.
Tukang kayu termasuk pekerjaan produksi, sedangkan penjual toko mebel termasuk jenis pekerjaan distribusi. Tukang kayu dapat menghasilkan barang-barang keperluan rumah tangga seperti meja dan kursi. Amatilah gambar proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Berawal dari pohon di hutan yang ditebang. Setelah itu, kayu diangkut ke kota, sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu yang memproduksi kayu menjadi meja dan kursi dan dikirim ke toko mebel untuk dijual kepada pembeli. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Ayo amati kenampakan hutan di Kalimantan. Warna hijau pada gambar menunjukkan hutan yang masih terjaga. Dari tahun 1950 hingga 2020, hutan di Kalimantan semakin gundul akibat pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anak menanyakan di grup WA. Kesimpulan pembelajaran: mengetahui unsur-unsur cerita, pekerjaan tukang kayu, dampak pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Ibu harap anak-anak belajar di rumah dengan rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.